Pokoknya lu mana cek, kenapa lah kedua orang mana cek? Telepon aja boleh. Dua ini. Habib mau mencoba Pak Alfi ini biasa Habib kalau ke Aceh hanya 4 hari. Jadi hari Minggu Sholat Sayyidun, Maulid di Medan. Setelah itu hari Senin kita berangkat ke Simpang Ulin. Di Simpang Ulin biasa bikin acara Maulid hari Selasa. Selesai Selasa biasanya kita Kamis pulang ke Jakarta. Tapi begitu hari Rabu Habib kumpulkan kita di lapangan. Tapi madrasah yang lebih dulu Habib sudah dibangunkan Habib. Itu madrasah ini dikasih gratis sama Habib. Tingkatan sanawiyah. Jadi bagian Apa itu Balawi? Sekilas tentang 5 masjid Balawi di dunia. Kabar wafatnya ulama karismatik Aceh, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atta, di Simpang Ulim Aceh Timur, sangat besar kaitannya dengan Masjid Balawi yang beliau bangun di akhir hayatnya. Kabar masjid menjadi senter, namun sebahagian kita tidak mengetahui, apa maksud Masjid Balawi yang sering dikabarkan sebagai Masjid Balawi kelima di dunia. Masjid ini bukan saja viral karena dibangun oleh satu orang, seperti Masjid Kecik Lemik di Banda Aceh, atau Masjid Al-Hanif Cemara Medan yang dibangun oleh Haji Anif. Tapi Masjid Balawi punya akar sejarah panjang dengan berbagai filosofis lahirnya masjid tersebut. Untuk itu kami coba menyampaikan sedikit informasi terkait Masjid Balawi yang ada di dunia. Namun sebelumnya kita kembali pada sejarah Balawi itu sendiri. Balawi adalah penisbahan nama marga keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman sekitar tahun 319 Hijriah. Yaman tempo dulu hanya dihuni oleh 2 suku saja, yaitu suku Arab asli Yaman keturunan Nabi Nuh alaihi salam, dan suku Balawi keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman pada abad ketiga. Kemudian nama ini terkenal pada sebuah tarekat Sufi Islam Sunni. Tarekat ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Balawi, yang bergelar Al-Faqih Al-Nuqodam, yang lahir di Tamrin, Yaman pada tahun 574 Hijriah atau 1178 Masehi, wafat pada tahun 653 Hijriah atau 1256 Masehi. Tarekat ini berkembang pesat di tangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penyebaran terbesar tarekat ini di Yaman, Indonesia, Singapura, Kenya, Tanzania, India, Pakistan, Hijaz dan sebahagian Uni Emirat Arab. Jadi, Masjid Balawi adalah sebuah masjid yang penamaannya dinisbahkan pada suku keturunan Rasulullah yang menetap di Tamrin, Yaman, di sebelah timur kota Tamrin. Dan masjid ini dibangun oleh generasi Balawiyah yang ada di dunia. Setidaknya terdapat 5 buah Masjid Balawi saja yang ada di dunia. Pertama, Masjid Balawi Tamrin, Yaman. Kedua, Masjid Balawi Riyadah, Yaman. Ketiga, Masjid Balawi Singapura. Keempat, Masjid Jamik Balawi Jambi, Indonesia. Dan terakhir, Masjid Balawi di Aceh Timur, Indonesia. Berikut sekilas tentang Masjid Balawi. Pertama, Masjid Balawi Tamrin, Yaman. Masjid Balawi pertama, terletak di sebelah timur kota Tamrin, Yaman. Didirikan pada abad ke-6 Hijriah, oleh Al-Imam Ali bin Alwi Khalil Kasam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah Balawi bin Alwi Al-Guyur bin Faqihul Muqaddam. Habib Abdullah dikenal sangat dermawan. Beliau mewakafkan seluruh hartanya, tanah miliknya, kebun kurma, uang,
emas dan dirham yang bernilai miliaran untuk membangun dan kemaslahatan Masjid Balawi ini. Oleh karena itu, masjid ini sangat makmur dari awal sejarah berdirinya. Harta sang Habib digunakan untuk pengembangan masjid ini. Masjid Balawi Tamrin juga memfasilitasi orang-orang berhijrah, penziarah dan santri yang dalam perjalanan musafir ilmu. Dengan menyediakan fasilitas dan makanan di bagian pojok masjid. Masjid ini juga menampung para fakir miskin yang tidak ada tempat tinggal, karena itu masjid ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dan menjadi sebuah masjid tempat beramal dan belajar para wali. Di masjid ini banyak lahir ulama-ulama yang belajar agama dari berbagai ulama dunia yang datang ke masjid ini. Kedua, Masjid Balawi Huraida Yaman. Belum dapat referensi terkait Masjid Balawi Huraida di Yaman. Ketiga, Masjid Balawi Bukit Timah Singapura. Masjid Balawi terdapat di Singapura, didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Atta, pada tahun 1952 di Bukit Timah Singapura, sekarang dipimpin oleh Imam Besar Al-Habib Hasan Al-Atta. Sejarah awal berdirinya masjid ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat ibadah sebuah universitas. Namun terakhir universitas ini ditutup, akhirnya Masjid Balawi Bukit Timah ini dibuka untuk umum. Uniknya, fasilitas masjid ini bukan saja dibuka untuk kalangan muslim, tapi setiap suku agama dibolehkan berkunjung ke masjid ini. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai museum yang mengoleksi buku klasik peninggalan Islam. Dan Masjid Balawi Singapura ini sudah menjadi ikon kerukunan umat beragama di Singapura. Jadi tidak heran jika para musafir yang datang ke negeri Singapura, baik urusan bisnis atau berwisata, memilih Masjid Balawi ini sebagai tempat penginapan sementara. Termasuk para pelaku bisnis dari agama Kristen, Hindu dan sebagainya datang ke masjid ini. Keempat, Masjid Jamik Balawi Jambi Indonesia. Masjid Balawi keempat terdapat di Jambi, tepatnya di Kelurahan Tahtu Yaman, Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Jambi Kota Seberang Indonesia. Masjid ini didirikan oleh Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah atau di Jambi lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Keramat Tambak. Beliau merupakan peletak peradaban pertama Jambi sekitar abad 17 Masehi, sebahagian pakar mengatakan pada abad 18. Beliau hijrah dari Tarim Hadramaut Yaman, berasal dari kampung Balawi sebelah timur kota Tamrin. Selain tempat ibadah, awalnya masjid ini digunakan sebagai madrasah dan pusat penyebaran syariat Islam Jambi pada abad 17 sampai 18 Masehi. Masjid ini memiliki luas tanah 2124 meter, dengan luas bangunan 441 meter, dapat menampung 400 orang jamaah. Masjid ini sekarang menjadi salah satu pusat wisata religi Jambi. Pemerintah setempat sangat berkomitmen menjaga peninggalan sejarah ini, merawat serta menjaga nilai religius yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kelima, Masjid Balawi Simpang Ulim, Aceh Timur. Masjid terletak di Desa Simpang Alu 2 Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Indonesia. Di sebuah provinsi paling barat di Indonesia, masjid ini didirikan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atta. Beliau adalah seorang ulama karismatik Aceh. Masjid ini seyogyanya diresmikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Abdus Somad, LCMA, atau yang lebih akrab disapa UAS, seorang dai internasional asal Riau, Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Namun beliau batal datang, karena kondisi COVID-19 yang sedang menimpa Indonesia dan dunia pada umumnya. Masjid ini didirikan seorang diri oleh Al-Habib, sebagai amal ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Muhammad dikenal solih. Sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan kebaikan. Pada usia remaja, beliau hijrah ke Medan, dan kemudian melanjutkan hijrah ke Jakarta, sampai akhirnya beliau mengembara ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan menetap di sana selama 13 tahun. Di usia senja, beliau memutuskan kembali ke tanah kelahirannya, Simpang Ulim Aceh Timur,
dengan sebuah semangat ingin mendirikan sebuah masjid Balawi ketiga di dunia setelah Singapura dan Yaman. Kedatangan beliau ke Aceh mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Hampir semua ulama, para pimpinan dayah dan tokoh Aceh datang menjumpai beliau. Setelah para tamu datang, beliau menunjukkan masjid yang sedang beliau bangun dan meminta untuk salat di sana. Jadi siapa saja yang datang bersilaturahmi dengan beliau pasti melaksanakan salat di Masjid Balawi ini. Beliau tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendukung cita-cita mulia beliau, para jamaah selalu memasukkan sedekah ke dalam celengan masjid dengan jumlah kecil ataupun besar. Uang tersebut beliau gunakan seluruhnya untuk mempercepat pembangunan Masjid Balawi miliknya. Akhirnya, dalam waktu relatif singkat, masjid ini selesai dengan cepat, dan diresmikan tepat 1 hari sebelum beliau kembali kepada Allah dalam usia 79 tahun dihitung dari tahun 1942 sampai tahun 2021. Selamat jalan guru kami, Syekh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atta. Insya Allah surga Allah sebaik-baik tempat pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah yang kami paparkan bersumber dari akun Facebook Ayah Ilham, yang ditulis oleh Ilham bin Syamsul Bahri atau Ayah Ilham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.